Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta channel menelusuri jejak sejarah? Semoga Anda semua hari ini dan selanjutnya dalam kondisi sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pencinta channel menelusuri jejak sejarah, beberapa tahun lalu saya pernah berziarah ke makam seorang pahlawan nasional dari Aceh yang bernama Panglima Polim. Namun sebelum sampai di tempat tujuan, saya menemukan sebuah lokasi yang asing bagi saya saat itu, yaitu Komplek Pesantren Panglima Polim, atau dalam bahasa Aceh disebut Dayah Panglima Polim, yang terletak di Kampung Lamsi, Kecamatan Kuta Cotgli, Kabupaten Aceh Besar. Sekarang saya mencoba kembali menelusuri tempat ini dan saya menemukan beberapa hal baru yang tidak saya temukan beberapa tahun yang lalu. Apa itu? Silakan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan like sebagai partisipasi Anda membantu kami menggali dan menyebarkan berbagai informasi sejarah. Kampung Lamsi adalah salah satu kampung yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dari kota Banda Aceh menuju lokasi tersebut membutuhkan waktu sekitar 45 menit dengan jarak tempuh sekitar 35 km. Sekilas terlihat kampung ini biasa saja, namun dalam pandangan saya ada sesuatu di kampung ini yang menarik dan hampir tidak diketahui masyarakat luas, yaitu sejumlah bangunan tua tak terurus yang berada di komplek bekas pesantren Panglima Polim. Mengapa disebut pesantren Panglima Polim? Dalam hal ini, kami memperoleh informasi yang simpang siur. Bila melihat lokasi pesantren, masih bisa dilihat beberapa pondok yang dahulu pernah ditempati ribuan santri dari berbagai tempat di Aceh Besar. Menurut informasi dari beberapa narasumber, pesantren ini dibangun awal tahun 1900-an. Pesantren Lamsi atau pesantren Panglima Polim dibina oleh seorang ulama karismatik setempat yang sering dipanggil Tengku Lamsi. Sebutan ini diberikan kepada beliau karena tinggal dan mengembangkan pesantren di desa Lamsi. Asal beliau sebenarnya dari Kampung Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Karena beliau berasal dari Lampanah, maka sering disebut juga Tengku Lampanah. Di pesantren ini, beliau menempati sebuah rumah yang tergolong cukup besar yang ada di lokasi tersebut. Tidak jauh dari rumah Tengku Lamsi, terlihat sebuah rumah yang juga cukup besar. Menurut informasi yang kami peroleh, ini adalah tempat tinggal para santriwati. Diperkirakan jumlahnya sekitar 500-an santriwati. Komplek ini tidak hanya ada sisa-sisa bangunan rumah atau pondok, tapi ada juga masjid kuno yang atapnya bertingkat. Masjid ini disebut oleh masyarakat sekitar adalah Masjid Tuha Lamsi.
Menurut informasi, masjid ini dibangun sekitar tahun 1919. Saat itu Aceh Besar, khususnya di kawasan Indrapuri dan Seliman, masih terjadi perlawanan yang sengit terhadap pasukan Belanda yang ingin menguasai Aceh. Masjid Tuha Lamsi selain difungsikan sebagai tempat ibadah, kadang-kadang juga digunakan untuk menyusun strategi melawan pasukan Belanda yang sering berpatroli ke pedalaman Aceh Besar. Di balik kisah heroiknya Masjid Tuha Lamsi, kami menemukan suatu keganjilan di masjid ini, yaitu fondasi beton masjid setinggi 3 meter dan lebarnya sekitar 25 meter yang dibuat dari batu dan pasir. Sebagai bahan perekatnya, menurut dugaan masyarakat setempat, digunakan terumbu karang yang sudah dihaluskan lalu dicampur dengan putih telur. Penggunaan terumbu karang pada dinding bangunan bisa dilihat dengan jelas. Bila diperhatikan secara seksama, jelas terlihat dinding beton ini sangat berbeda tampilannya dengan dinding beton bangunan modern sekarang yang teknik pengerjaannya lebih halus. Tampilan dan bahan baku fondasi masjid ini sama persis seperti yang terdapat di bangunan kuno pra-Islam yang ada di komplek Benteng Indrapatra yang mungkin usianya sekitar 1000 tahun, dan fondasi Masjid Indrapuri Aceh Besar yang sebelumnya diduga kuat adalah bekas candi kuno. Kalau melihat fondasi dua bangunan pra-Islam ini, bukan tidak mungkin usia fondasi Masjid Tuha Lamsi jauh lebih tua dari bangunan masjidnya. Ada kemungkinan fondasi masjid ini sebelum dibuat masjid adalah reruntuhan sebuah candi. Kalau benar itu sebuah candi, lantas itu candi umat yang beragama apa? Hindu atau Buddha? Untuk menjawabnya, kami akan mengkajinya secara antropologis, historis, dan arkeologis. Di kawasan Indochina, khususnya Vietnam, Kamboja, dan Thailand, sekitar abad ke-4 Masehi, pengaruh politik dan budaya Cina semakin kuat yang membuat etnis Mon Khmer dan Champa terdesak, dan banyak di antara mereka harus bermigrasi ke tempat lain. Salah satunya adalah Aceh Besar dan sekitarnya. Etnis Mon Khmer dan Champa yang berprofesi sebagai petani dan nelayan adalah penganut agama Buddha Theravada. Tentu saat tiba di tempat yang baru, termasuk di Aceh Besar, mereka masih beragama Buddha hingga beberapa abad kemudian. Kedua etnis ini diduga adalah nenek moyang orang Aceh. Hal ini juga dikuatkan oleh kemiripan bahasa Aceh dengan bahasa Mon Khmer dan bahasa Champa. Kerajaan Sriwijaya yang semakin berkembang sejak abad ke-7 Masehi pernah disinggahi oleh seorang pendeta Buddha dari Cina bernama Ising. Dalam catatannya, dia menulis bahwa wilayah kerajaan Sriwijaya salah satunya adalah Lamuri. Beberapa sejarawan meyakini Lamuri adalah cikal bakal kerajaan Aceh yang muncul pada abad ke-13 Masehi di kota Banda Aceh. Di bagian lain catatannya, Ising juga menyebutkan bahwa penduduk Sriwijaya umumnya beragama Buddha, sebagian lagi beragama Hindu, dan sebagian penyembah hantu. Dari catatan Ising ini, bukan tidak mungkin masyarakat Aceh di abad ke-7 Masehi umumnya beragama Buddha.
Beberapa tulisan yang ditulis oleh arkeolog menyebutkan candi Hindu dan candi Buddha terdapat perbedaan yang cukup mencolok, baik dari bentuk fisik maupun fungsi. Secara fisik, candi Buddha lebih lebar ke samping dan tidak terlalu tinggi. Sedangkan candi Hindu tidak lebar, namun menjulang tinggi. Candi Buddha terkesan megah, sedangkan candi Hindu lebih sederhana. Candi Buddha dihiasi oleh patung Siddhartha Gautama dan patung singa yang sedang duduk. Biasanya patung singa diletakkan di atas sebuah batu yang dipahat rapi. Sedangkan candi Hindu dihiasi oleh patung dewa. Candi Buddha pintu utamanya menghadap ke timur, sedangkan candi Hindu menghadap ke barat. Dari fungsinya, candi Buddha adalah sebagai tempat ibadah, dan candi Hindu di samping tempat ibadah juga berfungsi sebagai kuburan raja. Setelah menelaah perbedaan candi Buddha dan candi Hindu, kami melihat bahwa fondasi masjid yang kami duga bekas sebuah candi berbentuk melebar ke samping dan tidak tinggi. Pintu utama menghadap ke timur. Kami juga menemukan batu yang dipahat berbentuk setengah lingkaran yang kami duga berfungsi sebagai tempat meletakkan sesuatu. Bisa saja batu itu untuk meletakkan sesajen atau bahkan sebuah patung. Kami juga menemukan beberapa buah batu sejenis yang berserak di luar bangunan bekas candi. Di dalam bangunan utama, kami menemukan dinding yang sudah runtuh, yang kemungkinan itu adalah tingkat kedua dari bangunan yang kami duga reruntuhan candi. Biasanya sebuah candi Buddha atau Hindu bertingkat 3. Kami menduga tingkat ketiganya mungkin sudah difungsikan sebagai dinding masjid. Dari aspek antropologi, sejarah, dan arkeologi yang sudah kami kaji, kami menduga bahwa fondasi Masjid Tuha Lamsi, Kecamatan Kuta Cotgli, Kabupaten Aceh Besar adalah bekas sebuah candi Buddha yang pernah dibangun oleh masyarakat Aceh sebelum Islam berkembang di daerah ini. Benarkah fondasi Masjid Tuha Lamsi sebagai reruntuhan sebuah candi atau bukan? Tentu perlu pembuktian berupa penelitian dari pihak Balai Pelestarian Kebudayaan atau para arkeolog. Semoga misteri fondasi bangunan Masjid Tuha Lamsi cepat terungkap. Itulah yang kami lihat dan kami temukan di lokasi bekas pesantren Panglima Polim. Semoga bangunan yang kami duga itu adalah sebuah reruntuhan candi bisa terungkap sebenarnya itu bangunan apa. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelum kami akhiri, sudilah kiranya Anda menekan tombol like, subscribe untuk membantu kami dalam menggali dan menyebarkan berbagai informasi sejarah kepada semua kalangan. Bila ingin memberikan komentar, silahkan mengisi kolom komentar dengan menggunakan bahasa yang santun. Demikian saja pembahasan di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.